Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kembalinya pemerintahan Hindia Belanda dan berlakunya tanam paksa. Penguasaan Inggris atas Indonesia berakhir tahun 1816 dengan ditandai Perundingan London. Indonesia pun kembali dikuasai oleh Belanda. Walaupun memerintah hanya sebentar, gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda, yang pada tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas Pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Kebijakan Raffles diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buiskes, dan Van der Capellen, dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen dan Komisaris Jenderal Dubus de Gisignis. Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830. Johannes Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Pada saat itu, Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan hutang peninggalan VOC, juga hutang yang mereka dapatkan pada saat berperang. Contohnya dari Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Pada Perang Napoleon, Belanda mengalami kekalahan dan diharuskan mengganti seluruh pengeluaran perang kedua belah pihak. Johannes Van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal, dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Dengan kata lain, Van den Bosch diminta untuk membuat agar tanah jajahan menjadi wilayah yang menguntungkan. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Ia memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dan mengorganisasi perkebunan-perkebunan negara dengan hasil panen yang dapat diekspor. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa adalah kopi, tebu, teh, indigo disebut juga tarum atau nila, pala, cengkih, tembakau, kayu manis, kapas, dan lada. Awalnya sistem tanam paksa dilaksanakan di sebagian Jawa oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch. Namun seiring berjalannya waktu, tanam paksa juga diimplementasikan di daerah lain yang juga memiliki tanah yang subur. Di Pulau Jawa, daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Sumatera daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Pada pelaksanaannya, tanam paksa penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah beban penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Berikut adalah tabel perbandingan antara ketentuan tanam paksa dan pelaksanaan di lapangan. Yang pertama, penduduk diwajibkan untuk menyediakan 20% lahan pertanian untuk ditanami tanaman ekspor, yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi pada pelaksanaannya, lahan yang terpakai untuk tanaman penghasil komoditi ekspor jauh di atas 20%, seringkali adalah sepertiga hingga seluruh tanah desa, agar memudahkan pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berikutnya, waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan, tapi pada pelaksanaannya, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi, sehingga tanah pertanian penduduk tidak terurus dan terbengkalai. Berikutnya, menurut ketentuan tanah yang disediakan terhindar dari pajak, karena hasil tanaman dianggap sebagai pembayaran pajak, tetapi pada pelaksanaannya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Berikutnya, rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama 1/5 tahun atau 66 hari. Kenyataannya, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai. Berikutnya, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak maka kelebihan harganya akan dikembalikan kepada petani. Tetapi pada pelaksanaannya, harga jual tanaman dimonopoli dengan nilai yang rendah, sehingga rakyat tidak mempunyai kelebihan pembayaran, mengakibatkan kemiskinan semakin merajalela. Berikutnya, penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa, tetapi para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan tanam paksa, justru ikut korup demi mendapatkan keuntungan. Berikutnya, kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani, seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan ditanggung pemerintah kolonial, tapi pada akhirnya, kegagalan panen apapun alasannya menjadi tanggung jawab petani. Penderitaan rakyat akibat kebijakan tanam paksa ini
dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Tanam paksa yang berakibat banyak hal negatif bagi bangsa Indonesia, pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun Indonesia. Tidak semua masyarakat pasrah terhadap sistem tanam paksa. Ada banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan ini. Salah satu bentuk perlawanan yang paling terkenal adalah Perang Padri pada yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837, dan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro melalui Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Selain perlawanan bersenjata, ada juga bentuk perlawanan lainnya, seperti sabotase terhadap tanaman komoditas, penolakan untuk bekerja di perkebunan, dan pembentukan organisasi-organisasi perlawanan. Meskipun perlawanan ini tidak selalu berhasil, tetapi mereka menunjukkan ketidakpuasan dan semangat perlawanan terhadap sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa mulai mengalami perubahan setelah tahun 1860-an, ketika pemerintah Belanda mulai menghadapi kritik dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Di negara Belanda sendiri, pada tahun 1870 terjadi kecaman atas kebijakan tersebut. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hovel, Does Dekker atau dikenal juga sebagai Multatuli, dan El Vitalis. Kesadaran akan dampak buruk sistem ini terhadap masyarakat Indonesia semakin meluas, pada akhirnya sistem ini mulai dihapuskan. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang mengubah kebijakan tanam paksa. Meskipun sistem ini tidak dihapuskan sepenuhnya, kebijakan-kebijakan baru yang lebih lunak diperkenalkan. Undang-undang ini memungkinkan petani untuk memiliki kebebasan dalam memilih tanaman yang akan mereka tanam, meskipun tetap ada kewajiban untuk mengirimkan sebagian hasil pertanian ke Belanda. Namun, meskipun ada perubahan tersebut, dampak negatif dari sistem tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia tetap terasa hingga beberapa dekade kemudian. Banyak petani yang masih terjebak dalam kemiskinan, sementara Indonesia terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.